Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Angelina dengan NIM 210422202. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas Sistem Hukum Indonesia pada pertemuan ke-6 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aldrich Rinaldi SH MHum PhD. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem hukum di dunia. Yang mana sistem hukum di dunia ini terdiri dari 4, yaitu 1. Sistem hukum Anglo-Saxon, 2. Sistem hukum Eropa kontinental, 3. Sistem hukum Islam, dan yang keempat yaitu sistem hukum campuran. Selanjutnya yaitu pengertian sistem hukum. Sistem hukum ialah suatu perangkat aturan yang tersusun secara teratur, serta berasal dari berbagai pandangan, azas, dan teori para pakar yang memiliki perhatian terhadap jalannya kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, peradilan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara hukum. Sistem berkaitan dengan perkara hukum saling berkaitan, keduanya membentuk suatu sinergi kerja di bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara. Yang mana sistem hukum pengertiannya menurut para ahli, yang pertama menurut Bellevoet. Sistem hukum adalah suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut azas-azasnya. Menjadi kewajiban ilmu hukum untuk secara tertib menyusun unsur-unsur ini menjadi azas-azas yang dianut oleh masing-masing unsur dalam suatu sistematika yang sempurna. Selanjutnya menurut M. Bakri, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari bagian atau komponen yang saling berhubungan, mempengaruhi, melengkapi untuk mencapai tujuan. Merupakan tatanan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam hukum yang satu sama lain berhubungan. Terjalin macam hukum yang satu sama lain berhubungan dan tidak saling konflik. Menurut M. Bakri ini, komponen hukum yang diciptakan oleh 1. Lembaga pemerintah yang berwenang, 2. Putusan peradilan atau hakim, 3. Kebiasaan dan adat. Nah, selanjutnya saya masuk pada materi yang pertama, yaitu sistem hukum Anglo-Saxon. Yang mana asal mula dari sistem hukum Anglo-Saxon ini, nama dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah Anglo-Amerika atau disebut dengan common law. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar di Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata Anglo-Saxon berasal dari nama bangsa, yaitu bangsa Anglo-Saxon yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia, yaitu William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa kontinental. Nah, perlu kita ketahui pengertian sistem hukum Anglo-Saxon, yang mana sistem hukum Anglo-Saxon ini merupakan sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis jalan dengan dinamika masyarakat. Negara yang menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon adalah negara Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, selanjutnya saya masuk kepada materi yang kedua, yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Yang mana perlu kita ketahui pengertian sistem hukum Eropa kontinental ini. Sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum, dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan oleh
lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Sistem hukum Eropa kontinental ini lebih mementingkan kodifikasi. Ilmu hukum kontinental sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi. Nah, pengertian sistem hukum Eropa kontinental ini memiliki kekuatan mengikat karena berwujud peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau komplikasi, yaitu peraturan tertulis. Dalam sistem peradilan Eropa kontinental, hakim diikat oleh undang-undang, sehingga dalam sistem ini kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya ada di undang-undang. Sistem hukum Eropa kontinental ini mengenal dua bagian utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama yaitu hukum publik. Hukum publik mengatur kekuasaan dan wewenang negara serta hubungan antara masyarakat dan negara. Misalnya, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Yang kedua yaitu hukum privat. Mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Adapun yang termasuk dalam hukum ini adalah hukum perdata dan hukum dagang. Asal mula sistem hukum Eropa kontinental. Nah, sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut dengan civil law yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku dari Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental ini adalah Eropa daratan, yaitu Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Indonesia, dan lain-lain. Perlu kita lihat sistem hukum Eropa kontinental ini dari segi positifnya. Dari segi positifnya, sistem Eropa kontinental adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang atau hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. Di samping itu, dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis, akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Jika kita tinjau dari aspek negatifnya, sistem hukum Eropa kontinental ini banyak kasus yang timbul akibat kemajuan zaman dan peradaban manusia. Tidak tersedia undang-undangnya. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifatnya yang statis. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku, karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Nah, dari pengertian dan penjelasan mengenai sistem hukum Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, maka dapat kita lihat perbedaan dari kedua sistem hukum ini. Yang pertama yaitu sistem hukum Eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. Yang selanjutnya yaitu sistem Eropa kontinental menjadi modern karena perguruan tinggi melakukan kajian, sedangkan pada Anglo-Saxon dikembangkan melalui praktek prosedur hukum. Yang ketiga yaitu pada sistem hukum Eropa kontinental, pandangan hakim tentang hukum adalah lebih tidak teknis, tidak terisolasi dengan kasus tertentu, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon pandangan hakim lebih teknis dan tertuju pada kasus tertentu. Selanjutnya yaitu pada sistem hukum Eropa kontinental, bangunan hukum, sistem hukum, dan kategorisasi hukum didasarkan pada hukum tentang kewajiban, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon dikategorisasikan fundamental tidak dikenal. Selanjutnya, pada sistem hukum Eropa kontinental strukturnya terbuka untuk perubahan, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon berlandaskan pada kaidah yang sangat konkret. Perbedaan yang selanjutnya yaitu pada sistem hukum Eropa kontinental ini tidak dibutuhkan lembaga untuk mengoreksi kaidah, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon dibutuhkan suatu lembaga untuk mengoreksi, yaitu lembaga equity.
Lembaga ini memberi kemungkinan untuk melakukan elaborasi terhadap kaidah-kaidah yang ada guna mengurangi ketegaran. Perbedaan yang selanjutnya adalah penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam keputusan atau pengambilan penyelesaian sengketa, jadi bersifat konsep atau abstrak menurut sistem hukum Eropa kontinental. Sedangkan penemuan kaidah secara konkret langsung digunakan untuk penyelesaian perkara menurut sistem hukum Anglo-Saxon. Perbedaan yang selanjutnya yaitu sistem hukum Eropa kontinental ini menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon dikembangkan melalui praktek atau prosedur hukum. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga yaitu sistem hukum Islam. Suatu sistem hukum yang didasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu terdapat dalam kitab Al-Quran dan Rasulnya terdapat pada kitab hadis, kemudian disebutkan dengan syariat atau hasil pemahaman ulama terhadap ketentuan di atas, yang disebut dengan kitab fikih. Kemudian disebut dengan ijtihad yang menata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda. Nilai-nilai Islam menyatu dengan sifat manusia dan mengakibatkan evolusi spiritual dan moralnya. Tesis pokok dalam Islam adalah konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Kepercayaan akan keesaan Sang Pencipta merupakan prasyarat untuk masuk Islam. Penegasan iman seorang muslim dengan menyatakan 2 kalimat syahadat. Nah, negara yang menganut sistem hukum Islam ini diantaranya awalnya itu Timur Tengah, kemudian menyebar pada negara Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Serikat secara individual atau kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber dari sistem hukum Islam ini. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu kitab suci bagi umat Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Yang kedua yaitu As-Sunnah atau disebut dengan Al-Hadis, yaitu segala perkataan atau perbuatan Nabi. Selanjutnya ijtihad atau ar-ra'yu, yaitu akal pikiran manusia dalam menemukan hukum baik dengan metode ijma, qiyas, marsalih, mursalah, urf, dan lain-lain. Sistem hukum Islam nilainya diyakini dan diamalkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia secara nasional. Akan tetapi, sistem hukum Islam hendaknya diperjuangkan oleh semua pihak, terutama pemerintah untuk memungkinkan menjadi suatu sistem hukum nasional. Karena sistem hukum Islam memiliki tujuan hukum yang lengkap dan seimbang, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan Pancasila. Nah, selanjutnya saya masuk pada materi yang keempat, yaitu sistem hukum campuran. Sistem hukum yang dianut di Indonesia. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh John Austin pada tahun 1790 sampai dengan 1859, Indonesia telah mengadopsi civil law system, yang mana prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam bentuk undang-undang yang disebut dengan prinsip legisme. Dan hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum, begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum, akan tetapi sebagai moral masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu di samping itu, banyak peraturan perundang-undangan barat yang diadopsi ke Indonesia dan diberlakukan di Indonesia, misalnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dengan demikian, fenomena legal atau gabungan keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan merupakan persoalan yang mendasar dan substansif. Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari, sehingga tidak ada keterkaitan erat dengan jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu struktur hukum yang dianut di Indonesia. Sistem struktur hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum sumber
hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Struktur hukum di Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga hukum, lembaga-lembaga peradilan, dan lain-lain. Lembaga-lembaga penegak hukum juga termasuk dalam struktur hukum di Indonesia. Selanjutnya, sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Selanjutnya, civil law, yaitu sistem adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal, dan dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, struktur hukum yang dianut di Indonesia ini apabila satu sistemnya tidak berfungsi, maka sistem lainnya juga tidak akan berfungsi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi-materi sistem hukum di dunia. Apabila ada salah dan kejanggalannya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.